Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mawada. Saya dari MBS 6A, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Tapi mungkin sebelumnya saya mohon maaf jika suaranya kecil karena di luar sedang hujan dan inilah hasil yang menurut saya yang sudah maksimal gitu. Bismillah. Mungkin masuk langkah yang pertama, apa sih akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses pembuatan laporan bisnis yang akan membantu manajer nantinya untuk membuat keputusan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi akuntansi manajemen itu kayak menyusun gitu, langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan oleh seorang manajer dan seorang pemimpin terhadap organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Itu akuntansi manajemen. Terus selanjutnya akuntansi manajemen itu mempunyai tujuan untuk mengetahui hasil laporan keuangan terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Jadi akuntansi manajemen itu kayak membantu seorang manajer untuk membuat laporan operasional dalam bentuk jangka pendek atau jangka panjang. Terus mempunyai tujuan agar seorang manajer juga mengetahui apa sih laporan keuangan, susunan keuangan kayak RAB gitu sih, sehingga keuangan setiap perusahaan yang dipimpin itu dapat terkontrol kayak gitu. Selanjutnya masuk apa sih yang dimaksud dengan biaya discretionary dan biaya tetap discretionary dan biaya variabel discretionary dan biaya semi variabel. Jadi biaya tetap discretionary itu pembayaran yang tidak akan berubah, sifatnya itu tetap gitu, seperti kayak bayar misalnya bayar tunjangan ini, misalnya nyewa kantor gitu kan, terus kan ada misalnya nyicil nih gitu, jadi per bulannya tuh sekian nanti tetap berangsur-angsur, itu tidak berubah. Terus biaya variabel discretionary itu biaya yang berubah gitu, tidak tetap gitu, biaya yang setiap bulan tuh bisa berubah atau setiap tahun tuh bisa berubah, seperti itu. Terus biaya semi variabel itu biaya yang bisa juga berubah, bisa juga enggak gitu. Jadi misalnya kayak bayar uang iuran listrik gitu kan, per bulan ini misalnya kena misalnya biayanya per bulannya kena 150.000, terus bulan depan pemakaian kita hemat jadi kenanya 100.000. Dan itu sama juga pembayaran kayak air ledeng gitu kan, misalnya di rumah air ledeng bisa jadi per bulan hari ini mahal, terus bulan depannya tuh enggak gitu. Oke, selanjutnya masuk ke biaya pokok produksi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya pokok produksi? Biaya pokok produksi itu kayak hal yang dikorbankan dari proses produksi untuk mengubah harga produk gitu. Bisa termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja gitu kan. Apa yang hasil keuntungan dari yang kita jual itu bisa kita alokasikan ke misalnya punya karyawan, jadi kayak menggaji mereka gitu, biaya tenaga kerja tadi gitu. Terus kenapa sih perusahaan tuh harus perlu biaya pokok produksi? Karena perusahaan kan pasti punya ini kan tenaga kerja kan, tenaga kerja tuh juga perlu dong untuk digaji gitu, sebagai pelaporan keuangan aja sih. Kalau untuk biaya pokok produksi bagi perusahaan, karena setiap perusahaan yang besar kan pasti perlu adanya pelaporan keuangan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya masuk ke metode full costing, variable costing, dan activity base. Apa sih yang dimaksud dari ketiganya dan apa sih perbedaannya? Jadi metode full costing adalah metode biaya produksi yang menghitung berdasarkan biaya variabel. Terus metode variable costing adalah harga pokok produksi yang ditentukan dari biaya-biaya variabel itu. Terus activity base system, activity base itu adalah harga dari biaya
biaya-biaya yang diperlukan. Jadi full costing itu harga pokok produksi dari variable costing. Variable costing adalah harga pokok produksi dari biaya-biaya yang ada di activity base kayak gitu. Masuk ke metode ABC atau activity based costing, itu membantu perusahaan dalam membuat semacam pengambilan keputusan perusahaan. Itu activity based costing, karena dalam setiap perusahaan kan pasti perlu adanya pelaporan untuk bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik gitu, bagaimana sih membuat master plan yang baik bagi perusahaan, apalagi perusahaan yang bukan kecil-kecilan ya, yang mengundang tenaga kerja gitu. Terus manfaatnya itu ini salah satunya untuk mengetahui aktivitas apa aja yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Perusahaan ini kayak mengandung aktivitas apa sih gitu, aktivitas produksinya tuh seperti apa sih gitu kan. Terus mengetahui biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, seperti biaya produksi, biaya yang tadi yang termasuk kayak biaya full costing, biaya variable costing, apa segala macam. Terus menentukan activity driver itu semacam pengendalian terhadap aktivitas siapa sih yang mengatur jalannya perusahaan itu gitu. Itu yang saya dapatkan dari activity based costing. Masuk ke korelasi terhadap kelangsungan hidup dan penetapan harga laba maksimum terhadap harga jual. Nah, hal ini sangat penting ya bagi perusahaan, karena setiap perusahaan itu harus mempunyai ini kayak pelaporan dan evaluasi terhadap harga biaya yang ditetapkan, harga biaya produk yang ditetapkan oleh perusahaan guna apa? Guna untuk kelangsungan perusahaan itu gitu. Karena seperti yang kita tahu, semakin hari kan harga itu ada yang naik, ada yang turun gitu. Jadi perusahaan tuh perlu menyesuaikan gitu. Perusahaan tuh perlu kolerasi yang dibangun oleh perusahaan itu sendiri untuk membangun kelangsungan hidup. Maksudnya kelangsungan hidup bukan kelangsungan hidup untuk pribadi ini yang punya perusahaan atau manajer, tapi kelangsungan hidup untuk perusahaan itu sendiri gitu. Agar apa? Agar perusahaan itu tuh dapat berkembang gitu. Kan semakin mengikuti zaman juga harus berkembang juga gitu kan, tidak harus stuck di situ gitu. Makanya seorang pemimpin atau manajer itu harus kreatif dan inovatif, karena dia nanti membuat ini master plan-nya gitu. Kita juga perlu menyesuaikan harga barang yang diproduksi, harga barang yang dijual gitu, agar mengikuti estafet harga yang terjadi di lingkungan, mungkin seperti itu. Selanjutnya terdapat 2 faktor internal dan 2 faktor eksternal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama itu adalah harga pokok penjualan. Kenapa sih harga pokok? Itu yang internal ya. Kenapa sih harga pokok penjual itu mempengaruhi harga pokok penjualan? Ya jelas gitu kan, karena ketika kita menjual harga pokok produk tidak sesuai dengan harga modal yang kita tanamkan, itu juga sangat berpengaruh dan fatal bagi sebuah perusahaan gitu. Karena ini bersangkut dengan harga, apapun yang bersangkut dengan harga ya, dengan finansial, itu pasti halnya itu yang fatal. Terus selanjutnya tuh waktu permodalan. Misalnya sebuah perusahaan mempunyai target penjualan dengan modal misalnya 1 juta, terus mempunyai keuntungan 1 juta juga dengan target penjualan 1 bulan misalnya. Tetapi waktu permodalan itu tidak berjalan dengan lancar, jadi diakibatnya misalnya molor 2 bulan, ya otomatis sebuah perusahaan itu mengalami kerugian gitu kan, karena penjualannya permodalan itu dibutuhkannya 1 juta, terus sebulan tidak mencapai 1 juta, malah kurang dari 1 juta, itu otomatis mengalami kerugian pada perusahaan itu. Terus selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama, harga pokok sejenis. Misalnya
harga pokok. Jadi sebenarnya perusahaan A memproduksi barang ini dan perusahaan B juga memproduksi barang ini dan mempunyai harga kuantitas yang sama, mempunyai harga yang sama gitu kan. Akan tetapi kualitasnya berbeda. Kualitas A itu lebih bagus daripada kualitas B karena ini juga mempengaruhi harga pokok eksternal. Ini kualitasnya tidak sesuai dengan yang kualitas A yang dimiliki yang bagus, tetapi memasang harga yang sama gitu kan. Itu akan terjadinya sebuah konflik pada konsumen. Terus selanjutnya itu harga pokok pengganti. Harga pokok pengganti. Jadi misalnya perusahaan A memproduksi barang A, terus perusahaan B memproduksi barang A juga sama gitu kan. Jadi harganya tuh harganya tadi itu yang beda gitu. Jadi misalnya barang A dengan kualitas A, barang B dengan kualitas A juga, cuman barang B ini bagus gitu. Ya otomatis untuk kita melakukan langkah perusahaan A untuk melariskan terus mendistribusikan barang yang dia jual itu juga harus mempunyai harga yang sama dengan barang yang B. Misalnya B jual murah, ya A juga mau nggak mau yang tadi awalnya mahal itu lalu diturunkan harganya, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana sih cara menetapkan harga tinggi pada produk baru? Yang pertama tuh ada tekniknya skimming pricing dan yang kedua tuh penetration pricing. Apa sih termasuk keduanya? Skimming pricing itu adalah penetapan harga yang udah tinggi, emang tinggi. Misalnya saya nih produksi ini botol, ini bukan jawabannya, ini password wifi botol. Terus saya jual botol ini harganya 10.000 gitu, harganya 10.000. Otomatis kan orang nggak tahu kan kualitas yang didapat botol ini apa. Ini salah satunya kita juga bisa menawarkan kayak teknik-teknik ini promosi. Misalnya ini saya jual harga botol ini 10.000 dengan mendapatkan satu buku misalnya gitu kan. Itu kan sama dengan menutupi harga tinggi tadi itu dengan tawaran-tawaran yang untuk menutupi bahwa botol ini harganya ini tinggi gitu, padahal kan sama juga 10.000. Terus yang kedua, penetration pricing itu kita mulai dengan harga awal rendah. Misalnya saya jual botol juga nih, harganya 5.000. Pokoknya orang beli dengan kualitas yang bagus nih, banyak kan yang beli sana sini. Terus saya misalnya jual es kopi gitu kan, harganya nih misalnya 10.000 misalnya, ya udah 10.000. Terus banyak orang yang datang ke perusahaan saya untuk minum kopi yang harganya 10.000, murah gitu kan. Nah, terus ketika sudah ramai, naikin dikit harganya. Jadi misalnya 12.000 per botol kan kayak gitu. Itu sih teknik yang ini untuk menetapkan harga tinggi pada harga produksi barang yang akan kita jual. Mungkin sekian dari hal yang saya paparkan gitu kan. Mohon maaf jika kurang maksimal atau suaranya kecil atau apa segala macam, mohon maaf sebelumnya. Saya Sakinah Mawada dari kelas 6A Prodi Manajemen Bisnis Syariah pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih ilmunya kepada Bu Wulan yang telah bersedia untuk mengajar kami walaupun banyak hal yang terkendala, misalnya kan kita daring juga kan dikarenakan pandemi gitu. Mohon maaf sebelumnya, semoga ini menjadi kesan yang terbaik untuk Ibu sendiri selaku dosen dan kami juga selaku mahasiswa semester 6 dengan kesibukan KKL, PKL, dan segala macam mungkin. Terima kasih ilmunya Ibu, terima kasih waktunya. Saya ucapkan jika terdapat salah kata dan tingkah laku, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.